wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file data ketika kita pertama kali menggunakan SPSS. Di sini Anda lihat ini adalah tabel kerja SPSS ketika kita membuka program SPSS. Perhatikan di pojok kiri bawah ini ada data view dan ada variable view. Nah, untuk membuat tabel atau file data, yang kita buka pertama kali adalah variable view. Itu seperti ini. Variable view ini adalah tempat di mana kita akan memasukkan variabel yang akan kita buat nanti datanya. Contoh, ya, kolom yang pertama, ini adalah tempat kita memasukkan nama variabel, name atau nama variabel. Untuk nama variabel tidak usah panjang-panjang, disingkat saja. Lalu untuk penulisan nama di kolom name atau nama variabel tidak bisa menggunakan spasi. Jadi misalnya contoh kita akan membuat variabel jenis kelamin. Jadi kalau untuk variabel jenis kelamin cukup kita tulis JK saja seperti ini. Lalu yang kedua adalah type. Type ini adalah tipe data yang akan kita masukkan. Kalau Anda klik pojok kanan dari sel ini akan keluar seperti ini. Hampir semua tipe data di dalam SPSS yang akan kita gunakan itu adalah bentuk data yang numerik. Bisa satu lagi yaitu bentuk data string. Bentuk data string ini dia hanya merupakan teks, jadi bukan data yang bisa diolah. Contohnya misalnya kita ingin memasukkan nama subjek. Jadi nama subjek itu kan tidak bisa diolah oleh SPSS, hanya berupa keterangan saja. Selain nama subjek atau ada keterangan yang harus kita tambahkan, semua bentuk data di dalam SPSS bentuknya adalah numerik. Lalu diklik OK. Ini adalah berapa digit angka yang akan kita masukkan. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan sesuai dengan digit angka yang akan kita masukkan. Kalau di penelitian psikologi biasanya maksimal itu hanya 3 digit angka saja. Jadi tidak sampai puluhan atau ratusan juta. Jadi silahkan Anda isi, tapi kalau mau dibiarkan defaultnya tadi sama dengan 8 itu juga tidak apa-apa. Untuk desimal ini adalah berapa angka di belakang koma yang akan kita masukkan. Kalau bilangan kita bulat, desimal kita itu dienolkan saja. Tapi kalau bilangan kita itu menggunakan koma, misalnya nanti data yang akan kita masukkan adalah data tinggi badan, jadi misalnya 1,72 cm, 1,72 meter. Atau data IPK misalnya, IPK itu kan jarang sekali yang datanya bulat gitu, jadi biasanya misalnya 3,04 atau 2,89 kita membutuhkan desimal. Tapi apabila tidak, kita cukup desimalnya itu dinolkan. Lalu untuk kolom label itu adalah kita menjelaskan mengenai nama variabel yang sudah kita tulis. Jadi kalau di sini kita tulis JK, di sini akan kita tulis jenis kelamin. Nah, lalu karena SPSS itu tidak bisa mengerti teks, yang bisa dia olah adalah bentuk angka, maka jenis kelamin itu harus kita coding atau kita beri kode. Jadi misalnya, ini saya ulang ya, jadi di values Anda klik sebelah kanan, ini di pojok kanan, akan keluar seperti ini. Angka 1 itu berarti misalnya laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Kita add. Lalu yang kedua, angka 2 itu adalah perempuan. Kalau Anda ingin menambahkan satu jenis kelamin lagi, biasanya kalau penelitian-penelitian di luar negeri gitu ada jenis kelamin ketiga, biasanya mereka akan menulis itu sebagai jenis kelamin lainnya. Itu misalnya ya, tapi kalau misalnya tidak, itu juga tidak apa-apa. Ini lalu di-add ke sini. Kalau misalnya Anda memutuskan kayaknya nggak usah deh ada jenis kelamin ketiga, silahkan Anda klik di sini, lalu Anda remove ya, dia akan hilang. Nah, cara seperti itu. Kalau sudah selesai, kita klik OK.
yang missing dilewatkan saja. Lalu kolom ini adalah menentukan besar kecilnya kolom tempat kita nanti akan mengetik. Kalau defaultnya 8, misalnya ini Anda ubah menjadi 12, sebentar. Ini 8, lalu kita lihat di data view ya. Nah, besarnya sebesar ini untuk 8, tapi kalau misalnya kita tambah dia menjadi 15, misalnya kita kembali lagi, dia menjadi lebih lebar ya. Kalau mau dikecilkan ya, ini diubah misalnya jadi 4, dia akan menjadi lebih kecil ya. Jadi ini adalah berapa lebar kolom yang akan kita gunakan. Kalau align ini seperti kalau kita mengetik di Word, itu mau rata kanan, rata kiri, atau mau ditaruh di tengah-tengah. Tinggal kita pilih, jadi ada left, rata kiri, right itu untuk rata kanan, dan center nanti diletakkan di sebelah tengah. Nah, yang paling penting di dalam SPSS itu adalah measure atau bentuk data kita. Data yang akan kita masukkan itu termasuk data scale, data ordinal, atau data nominal. Ya, kalau untuk jenis kelamin di mata kuliah statistik deskriptif dulu saya sudah pernah menjelaskan bahwa data jenis kelamin itu termasuk data nominal. Artinya dia, kalau Anda sudah memasukkan seseorang di jenis kelamin laki-laki, dia tidak akan bisa mungkin masuk ke jenis kelamin perempuan. Jadi ini ditulis data nominal. Untuk role itu dibiarkan saja defaultnya input. Lalu yang kedua, misalnya kita akan memasukkan data jenis pekerjaan ya. Misalnya di sini Anda tulis misalnya ini JP. Diulangi lagi tadi langkahnya. Ini kita nolkan saja. Jadi ini tadi kalau misalnya mau 8 juga tidak apa-apa ya. Dia tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Di sini jenis pekerjaan. Lalu kita buat di sini, misalnya satu itu tidak bekerja atau bekerja ya, tidak bekerja. Kita tambahkan. Lalu yang kedua, karyawan. Lalu yang ketiga, wirausaha. Nah, misalnya ada 3 jenis pekerjaan. Kalau misalnya masih ada jenis pekerjaan lain, misalnya influencer atau artis atau yang lain-lain jenis pekerjaan itu silahkan ditambahkan ya. Jadi kalau di sini contoh hanya 3 saja. Sama seperti data jenis kelamin, ini juga adalah data nominal. Gitu. Inputnya tetap. Nah, lalu misalnya sekarang kita ganti datanya bukan data nominal, lalu kita akan memasukkan data yang sifatnya interval. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat depresi ya, perbedaan tingkat depresi di masa COVID ini berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaannya. Jadi misalnya di sini adalah depresi. Di sini kita kasih keterangan, misalnya tingkat depresi di era pandemi COVID-19, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau saya panjangkan, ini jadi seperti ini. Nah, values-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kalau tingkat depresi itu nanti dia datanya adalah interval ya. Nanti kita ubah yang ada di sini. Jadi itu dibiarkan saja seperti ini. Ini juga dibiarkan. Ini kita ubah menjadi data scale. Ya, diubah menjadi data scale. Kalau sudah selesai seperti ini, kita ke data view. Nah, disinilah kita akan mengisi data-data. Anda ingat tadi jenis kelamin ada 2 kode, yaitu angka 1 dan angka 2. Kalau Anda mengetik angka 1 di sini, berarti dia adalah jenis kelamin laki-laki. Kalau Anda mengetik angka 2 di sini, berarti dia jenis kelamin perempuan. Kalau Anda mengetik angka 3 di sini, berarti
Tidak ada, karena tadi yang 3 sudah kita buang. Apalagi Anda mengetik angka 4. Nah, kalau Anda salah mengetik seperti ini, kodenya SPSS tidak akan bisa membaca, ya. Karena di kolom jenis kelamin, kita tadi hanya menulis angka 1 dan angka 2 saja. Berarti ini, misalnya kita ubah seperti ini. Jadi dia hanya bisa tahu kalau 1 itu jenis kelamin laki-laki dan angka 2 itu jenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan tadi yang kita masukkan ada 3 jenis, yaitu 1 tidak bekerja, 2 karyawan, dan ketiga wirausaha. Jadi dia hanya bisa mengetahui angka-angka ini saja. Di luar angka ini dia tidak mengerti. Lalu untuk depresi, kita buat ini rentang angkanya itu misalnya rentang angkanya itu antara 40 sampai 80 40 sampai 160 ya. Jadi kita ambil data dari 40 yang terendah dan 160 yang tertinggi. Silahkan kita pilih acak saja nilainya berapa di antara 40 dan 160. Misalnya di sini saya isi seperti ini. Kalau diisi 34, nah berarti kan ini di luar range kita ya. Jadi ini harap diganti. Misalnya seperti itu. Lalu jangan lupa untuk men-save kerja Anda. Di-save, dipilih, silahkan mana dipilih defaultnya Anda ya, tempat Anda mau menyimpan. Kalau saya simpan di sini. Kalau Anda terserah mau di mana. Misalnya, lalu ini adalah latihan file data. Ini misalnya seperti ini ya. Dan ini adalah file output. Tidak usah diperhatikan, ini hanya log saja, berarti ini menunjukkan kalau kita tadi sudah melakukan kegiatan untuk men-save sebuah file data. Ditutup saja file ini. Kita tutup, tidak usah disimpan. Nah, apabila sudah selesai, di modul 1 itu ada soal latihan. Silahkan Anda buat latihan tersebut, memasukkan data dengan cara yang sudah atau yang barusan saya presentasikan. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.